Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jikri. Oke, baik teman-teman. Kali ini saya akan menginformasikan terkait PPKM di Indonesia. Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan pihaknya memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM luar Jawa Bali selama 14 hari atau 2 pekan mendatang. Perpanjangan selama 2 pekan itu berlaku mulai tanggal 18 Januari sampai 31 Januari 2022. Lalu bagaimana persyaratan untuk naik pesawat terbang? Kurang lebih seperti ini teman-teman. Untuk penerbangan dari atau ke bandara di wilayah Jawa dan Bali, jadi jika teman-teman terbang dari Pulau Jawa atau Pulau Bali dan terbang ke wilayah Pulau Jawa atau ke Bali, peraturannya seperti ini. Jika teman-teman baru 1 kali vaksin, wajib menggunakan swab RT-PCR yang berlaku 3 kali 24 jam sejak hasil diterbitkan. Jika teman-teman sudah 2 kali vaksin atau dosis lengkap, boleh menggunakan rapid antigen. Jadi intinya, jika teman-teman terbang dari atau menuju Pulau Jawa dan Bali, jika 1 kali vaksin, wajib menggunakan swab RT-PCR. Jika sudah 2 kali vaksin atau dosis lengkap, boleh menggunakan rapid test antigen. Untuk persyaratan penerbangan dari atau ke bandara di luar wilayah Pulau Jawa dan Bali, misalnya teman-teman terbang dari Pulau Sumatera ke Kalimantan, atau dari Kalimantan ke Lombok, atau dari Sumatera ke Papua, tanpa bersinggungan dengan Pulau Jawa dan Bali, itu minimal vaksin dosis pertama, boleh menggunakan swab RT-PCR atau rapid antigen yang berlaku 1 kali 24 jam. Cukup dipilih salah satu saja teman-teman. Oke, bagaimana jika penerbangan dari Pulau Sumatera, transit di Pulau Jawa atau Pulau Bali, lalu melanjutkan penerbangan ke Makassar? Oke, jika teman-teman melakukan penerbangan ada transitnya di Pulau Jawa atau Bali, selama saat transit, teman-teman tidak keluar bandara, hanya keluar pesawat, lalu check-in kembali di counter khusus transit, lalu naik pesawat lagi, itu masih boleh menggunakan rapid test antigen. Karena tidak ada pemeriksaan EHC dan teman-teman tidak perlu masuk bandara lagi yang mengakibatkan akan ada pemeriksaan surat bebas COVID-nya. Dan untuk hasil dari swab RT-PCR atau rapid antigen itu di klinik yang sudah terdaftar di Kemenkes dan hasilnya dapat dikirim ke aplikasi Peduli Lindungi kita oleh klinik tersebut. Untuk anak-anak di bawah usia 12 tahun, dapat melakukan penerbangan dengan wajib menunjukkan hasil tes negatif RT-PCR maksimal berlaku 3 kali 24 jam dan didampingi anggota keluarga yang dibuktikan dengan kartu keluarga. Penumpang dengan kepentingan khusus yang tidak atau belum divaksin dengan alasan medis berdasarkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah dapat melakukan perjalanan dengan menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid antigen sesuai ketentuan destinasi tujuan.
untuk sertifikat vaksin dan hasil dari surat bebas COVID-nya, baik itu swab PCR atau rapid antigen, untuk jaga-jaga lebih baik kita print warna. Karena saya pernah kejadian waktu di Bandara Adi Sumarmo, server dari aplikasi Peduli Lindungi itu sedang error, dan akhirnya saat masuk ke bandara saya melakukan validasi manual menggunakan hasil dari sertifikat vaksin dan swab RT-PCR yang di print warna. Dan bagaimana untuk perhitungan swab RT-PCR yang berlaku sejak 3 kali 24 jam sejak hasil diterbitkan? Perhitungannya seperti ini, teman-teman. Misalkan teman-teman melakukan swab RT-PCR tanggal 1, lalu hasilnya keluar tanggal 2 jam 8 pagi, maka berlaku sampai dengan tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5 jam 8 pagi. Jadi, jika hasil swab RT-PCR-nya keluar tanggal 2 jam 8, maka berlaku sampai dengan tanggal 5 jam 8. Oke, baik teman-teman. Kurang lebih seperti itu informasinya yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan. Jangan lupa klik tombol subscribe dan share ke teman kamu jika ini bermanfaat. Terima kasih.